Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya di sini, yaitu dalam mata kuliah langkah identifikasi kebutuhan kurikulum. Di mana di dalam satu identifikasi kebutuhan kurikulum itu diperlukan fungsi daripada need assessment, bagaimana kita memahami need assessment tersebut. Di sini di dalam memahami need assessment itu diperlukan langkah-langkah menurut Glasgow, kemudian menurut Morrison. Nah, di dalam langkah-langkah need assessment menurut Glasgow ada beberapa yang memang harus kita ketahui ya. Di mana di sini bagaimana cara kita melakukan suatu aktivitas ya, menuju suatu harapan, keinginan yang telah dirancang ataupun telah direncanakan untuk apa, yaitu untuk mencapai tujuan dari aktivitas tersebut yang memang harus dilalui dalam satu proses yang membutuhkan waktu dan energi. Nah, di sini tahapan-tahapan itu akan dilakukan terus-menerus sehingga dalam satu pekerjaan dapat diselesaikan dan memperoleh satu hasil yang maksimal. Itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian selain itu di dalam mencapai tujuan itu tidak berbeda halnya ya, diantaranya di dunia pendidikan pun juga sama, khususnya di dalam proses pembelajaran. Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal itu diperlukan suatu identifikasi ya, dimana itu salah satu prasyarat untuk mencapai apa, yaitu untuk mencapai target yang diinginkan diperlukanlah analisis kebutuhan pembelajaran yang memadai. Nah, di sini dalam mengimplementasikan analisis kebutuhan pembelajaran diperlukan langkah-langkah yang tepat dan terarah. Di sini akan Ibu kaji ya, akan kita bahas tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh Glasgow dalam buku perencanaan dan desain sistem pembelajaran Senja 2008, yaitu menguraikan tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam apa, yaitu dalam analisis kebutuhan. Nah, di sini menurut Glasgow ya, langkah-langkah kebutuhan itu pertama kita itu diawali dengan pengumpulan informasi ya, karena informasi itu merupakan salah satu data yang akan nanti kita bisa menentukan apakah kesenjangan itu ada atau enggak, karena proses pembelajaran ataupun proses keterampilan yang dibutuhkan oleh mahasiswa, oleh peserta didik ataupun oleh warga belajar itu berdasarkan hasil dari apa? Dari hasil kesenjangan yang memang yang dimiliki oleh peserta dan saat ini dan yang harus dimiliki oleh peserta yang akan datang. Yang kedua adalah identifikasi kesenjangan yang nanti akan dibahas secara mendalam ya, tentang identifikasi kesenjangan itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga adalah bagaimana kita menganalisis performa ya. Di sini juga diperlukan ya salah satu kemampuan kita ya untuk menganalisa performa, kemudian mengidentifikasi hambatan dan sumber ya. Itu salah satu bagian langkah-langkah kebutuhan yang memang direncanakan ada dalam perencanaan Glasgow. Kemudian ada identifikasi karakteristik siswa ya. Yang keenam adalah ada identifikasi tujuan, dan yang ketujuh adalah menentukan permasalahan. Nah, inilah salah satu langkah-langkah yang dibutuhkan atau direncanakan oleh Glasgow dalam suatu fungsi need assessment, di mana nanti di pertemuan yang akan datang Ibu akan membahas, mengkaji satu persatu tentang langkah-langkah kebutuhan menurut Glasgow. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.